Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumi liqa'illah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. وبعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تعالى في أمر التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini di masjid yang terhormat ini, saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi secara khusus dan kepada sidang jamaah Jumat secara umum. Marilah kita terus meningkatkan volume ketakwaan kita kepada Allah, menguatkan keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab dengan ketakwaan kita akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dengan artian melaksanakan perintah-perintah Allah. Apakah perintah itu sesuai dengan keinginan kita atau mungkin terasa berat bagi kita? Begitu juga dengan menjauhi larangannya. Apa mungkin kita mudah menjauhinya atau sulit menjauhinya? Maka kita harus tetap menjauhi larangan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim, seseorang yang sudah mengikrarkan diri tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan terakhirnya. Kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaudara, menyambung tali silaturahim antara kita. Apabila kita tidak kenal, maka kita berkenalan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Satu orang yang beriman kepada orang yang beriman yang lain, muslim satu pada muslim yang lain, itu adalah saudara. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah menentukan kualitas keimanan seseorang dengan bersaudara antara mukmin satu dengan mukmin lainnya. Apa Rasulullah sabdakan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di antara kalian tidak dianggap beriman oleh Allah, tidak sempurna keimanannya sampai mencintai saudaranya yang dikenal ataupun tidak dikenal sebagaimana dia mencintai, menyayangi dirinya sendiri. Karena itulah wahai saudara, kecintaan hakiki kepada sesama muslim
merupakan tuntunan yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menginginkan kebaikan pada diri kita, maka kita wajib berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita tidak suka tertimpa musibah atas diri kita, maka kita juga tidak suka musibah apabila tertimpa kepada saudara kita. Karenanya dalam hadis lain Rasulullah mengumpamakan muslim satu kepada muslim lainnya seperti bangunan yang kokoh. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa taramuhimhim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. Perumpamaan satu muslim pada muslim yang lain, mukmin pada mukmin yang lain, dalam kasih sayang mereka, dalam saling mencintai di antara mereka, dalam saling membantu satu sama lain, itu seperti satu jasad, wahai saudara. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau satu yang merasa kesakitan, maka yang lainnya juga merasa sakit. Bahkan bisa jadi kepikiran sampai tidak nyenyak di dalam tidurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lihat faktanya. Sungguh ironi. Ketika ada seorang muslim membiarkan saudaranya tertindas, kenal atau tidak dikenal. Saudaranya merasakan kesusahan, lalu kemudian dia mengatakan, yang penting saya ibadah kepada Allah, yang penting saya melakukan kebaikan. Lalu dia tidak acuh kepada saudaranya yang mengalami musibah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hal ini dilarang keras oleh Rasulullah, bahwa al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. Tidak boleh dia menzaliminya atau rela ketika ada orang yang menindasnya. Dan juga tidak boleh bagi dia menyerahkan saudaranya itu kepada musuh Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membiarkan sesama muslim tertindas bukan hanya termasuk amal yang buruk, merusak amal kita, akan tapi juga mendatangkan banyak sekali dosa. Karenanya kemudian Allah mengancam tipe-tipe orang yang seperti ini. Allah berfirman, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang di luar Islam, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kalian wahai kaum muslimin tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Al-Imam Al-Mufassir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, bahwa yang dimaksud tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan itu adalah bermakna tidak memberikan pertolongan kepada saudaranya yang tertindas. Padahal saudara, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menolong kaum mukmin yang meminta pertolongan. Wa in istansurukum fid dini fa alaikumun nasru. Jika mereka orang-orang yang beriman minta tolong kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menolongnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini lebih luas dari yang kita pikirkan. Tidak ada di sini masalah organisasi. Tidak ada di sini masalah asobiyah. Tidak ada di sini masalah kelompok A, kelompok B, kelompok C. Tidak ada. Karena hakikatnya muslim itu satu, yaitu yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apapun background orang tersebut, ketika dia benar-benar beriman, maka dia saudara kita, saudara. Mungkin saya dengan antum sekalian berbeda di dalam amalan-amalan, tapi masih dalam tataran furu'iyah,
satunya kunut, satunya tidak kunut, satunya ketika tahiyat menggerakkan jarinya, satunya tidak. Akan tapi itu bukan masalah, saudara. Justru dengan adanya perbedaan dalam masalah furu'iyah ini, maka kita saling toleransi. Karenanya kemudian nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Begitu kata para ulama. Kalau amalan kita kebetulan sama, berarti kita saling dukung mendukung. Kalau ternyata amalan kita berbeda dalam masalah furu', maka kita akan saling toleransi, saudara. Akan tapi garis bawahnya, ketika masalah usulnya, masalah pondasi dalam Islam sudah berbeda, maka jelas itu tidak masuk dalam pembahasan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah ini, persaudaraan sesama muslim ini akan hancur, saudara, disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah sikap ta'assub, yang memang ta'assub itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fanatisme kelompok, fanatisme golongan, atau fanatisme organisasi. Sehingga siapapun yang tidak berada dalam kelompoknya sesat, kafir, masuk dalam neraka. Sehingga siapapun yang tidak masuk dalam organisasinya, sekali lagi, disyirikan dan yang lainnya. Sekali lagi, apabila masalahnya hanya furu'iyah, maka kita berlapang dada dan saling toleransi. Jadi fanatisme ini adalah sebab yang paling utama untuk menghancurkan persaudaraan di antara kita, kaum muslimin dan orang yang beriman. Padahal jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man qatala ala asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Artinya di sini tidak masuk dalam golongan, bukan kebiasaan kami, bukan jalan yang ditempuh oleh kami. Siapa yang tidak dianggap oleh umat Nabi Muhammad ini, satu adalah orang yang mengajak kepada asabiyah, da'a ila asabiyah. Apapun, apakah saudaranya salah atau benar, yang penting karena ada dalam kelompoknya, maka harus dibela. Jelas ini tidak boleh, saudara. Kalaupun saudara kita melakukan kesalahan, tugas kita menegurnya, bukan tugas kita membenarkannya. Karena mungkin satu suku, karena mungkin satu kelompok, tidak boleh, saudara. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit rasanya. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, orang yang mengajak berperang tapi karena fanatisme, kesukuan, kelompok, organisasi dan yang lainnya. Berperangnya bukan berperang karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya semata-mata fanatisme. Dan yang berikutnya adalah yang tidak masuk dalam golongan Nabi adalah orang yang meninggal dunia tapi dalam rangka membela fanatisme, kelompok, golongan dan yang lainnya. Ini adalah penyebab yang paling utama di dalam menghancurkan persaudaraan antara kita, saudara. Dan yang kedua, hal yang membuat persaudaraan kita hancur adalah urusan ekonomi atau urusan perut. Apakah ekonomi, uang dan yang lainnya berupa bantuan atau pinjaman? Bisa jadi seorang muslim rela tunduk pada mereka yang membantu, padahal yang membantu menindas saudara-saudara kita, sehingga hubungan ukhuwah Islamiyah antara kita akan rusak dalam urusan ini juga, saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya yang perlu diingat oleh kita bahwa kita kaum muslimin adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Bahkan lintas negara sekalipun, lintas suku, lintas ini segala macam, yang penting dia adalah muslim, maka itu adalah saudara.
Umat ini memiliki akidah yang sama, syariatnya sama, Al-Qur'annya sama, nabinya juga sama, panutan-panutan dari sahabat juga sama. Karenanya kita adalah umat yang satu, dan memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi saudara, sebagaimana disebutkan dalam hadis dan ayat di awal tadi. Bahkan Rasulullah juga menggambarkan bahwa seluruh kaum muslimin itu seperti tubuh seorang manusia. Jika satu sakit, maka yang lainnya itu juga merasakan sakit. Tanpa persatuan ini, wahai saudara, maka carut marut pertengkaran antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya akan terus terjadi. Karenanya kita harus menanamkan di dalam lubuk sanubari kita bahwa apapun, ketika dia memang masih dalam kategori orang yang beriman, orang yang Islam, maka itu adalah saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا أندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.